Shalom rekan-rekan sekalian. Iya, hari ini kita belajar firman Tuhan ya. Tentang hidup bijaksana dengan waktu. Ya, waktu Tuhan berikan kepada kita satu hari berapa jam ya? 24 jam. Tapi dalam penggunaannya kita sama nggak semuanya kira-kira di sini? Ya, saya nggak tahu, setiap orang berbeda, bangun pagi jam berapa, ya nggak? Dan ngapain? Ya kan, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, ya kita nggak tahu, masing-masing kita saja yang tahu. Tetapi intinya waktu ini adalah pemberian Tuhan, ya. Tuhan memberikan waktu untuk kita. Nah karena itu waktu harus digunakan dengan bijaksana. Dan hari ini tema kita adalah hidup bijaksana dengan waktu. Ada satu quotes gitu ya yang saya baca. Penyesalan yang tak berguna adalah menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu. Ya, jadi setiap orang diberikan waktu. Waktu itu sebenarnya adalah kekayaan, diberikan waktu, tetapi tidak semua orang menggunakan waktu dengan baik. Banyak orang menyia-nyiakan waktu ya yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Ya, bahkan bisa saja kita juga bisa terjebak dan bisa juga saya secara pribadi juga jadi pelaku dari menyia-nyiakan waktu. Ya, karena itu hari ini kita belajar terlebih dahulu ya, kalau kita hidup bijaksana dengan waktu, bagaimana bijaksana ya dalam waktu atau memanage, mengelola waktu dengan bijak. Nah, kata bijak dulu kita perlu belajar. Apa sih arti dari bijaksana? Nah, pada kata bijaksana itu terkandung makna bijak. Nah, makna bijak yaitu akal budi, arif atau tajam pikiran, sehingga kata bijaksana dapat berarti pandai, cermat, serta teliti ketika menghadapi kesulitan dan sebagainya. Dan sebagainya termasuk apa? Mengelola waktu. Ya, menghadapi kesulitan, bagaimana seseorang bijaksana atau mengatur waktu dalam mengelola kesempatan. Ya, bijaksana dalam hal apa? Pendidikan, bijaksana dalam hal apa? Dalam bekerja. Ya, bijaksana terutama kita ya diberikan kesempatan oleh Tuhan, yaitu bijaksana dalam mengelola waktu atau menghadapi berbagai kesulitan kehidupan. Makanya ya kita perlu bijaksana ya. Jadi akal, budi yang arif, tajam pikiran, pandai, cermat, serta teliti. Nah, tentu saja dalam mengelola waktu kita perlu bijaksana, yaitu memanage waktu kita. Yaitu bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, dalam mengatur waktu ini ada proses pengendalian waktu. Jadi kita perlu mengendalikan. Ya, waktu yang diberikan kita perlu mengatur atau mengelola. Ya, berdasarkan suatu rangkaian yang sudah kita rencanakan. Tentu saja setiap kita punya perencanaan. Atau siapa yang hari ini gak ada rencana. Yang penting saya masuk kantor, ya udah saya duduk di sana. Ya dikasih pekerjaan, ya tunggu aja dulu dikasih baru saya kerjain. Ya, kalau seperti itu kita gak ada perencanaan. Tapi setiap kita harus ada rencana. Orang bijaksana itu ngelola waktu, ada perencanaan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan. Makanya ada plan A, plan B, plan C. Kalau ini nggak bisa harus ada plan yang selanjutnya, harus ada plan yang selanjutnya, ya. Yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam prosesnya agar maksimal, produktif dan efektif serta efisien, ya. Jadi perlu ada pengaturan di dalamnya. Nah, prinsip dalam mengelola atau memanage waktu, ya kita harus belajar terlebih dahulu ini, yaitu kita harus mengembangkan diri, ya, memiliki kepekaan, ya kita harus peka dengan peka pribadi kita, peka terhadap waktu. Ya, Tuhan berikan saya waktu. Nah, waktu saya untuk apa? Ya, untuk apa waktu yang Tuhan berikan untuk saya? Ya, harus peka. Ya, kita bekerja, ketika sekolah, ketika kita melakukan apa saja, tanggung jawab diberikan kita memikirkan. Ya, peka dengan waktu supaya kita bisa mengerjakan. Setelah itu identifikasi tujuan jangka panjang. Jadi ketika kita bekerja punya perencanaan jangka panjang tentunya. Perencanaan 1 tahun. Ya kalau kita di sini punya perencanaan 1 tahun ya Yayasan Mika atau gereja. Makanya gereja membuat tema-tema ya kemarin bapak-bapak hamba-hamba Tuhan membuat tema untuk 1 tahun. Ya kita juga di Mika. Demikian juga kami ketika saya di sekolah dulu
di Ngabang, kami buat perencanaan 1 tahun. Setelah itu perencanaan keuangan. Jadi kalau ada perencanaan 1 tahun ini kami buat keuangannya juga. Sehingga diajukan ke yayasan itu tepat. Dan kami tinggal eksekusi di lapangan mengerjakannya. Jadi ada rencana atau tujuan jangka panjang. Identifikasi kita tulis apa planning ke depan. Seperti itu ya. Setelah itu rencanakan untuk jangka menengah. Nah, untuk 1 tahun seperti ini menengahnya seperti apa ya dilakukan. Setelah itu bisa menengahnya per 6 bulan atau dibuat lagi per triwulan 3 bulan ya seperti itu, atau rencana dan selanjutnya rencana harian ya atau mingguan. Ya kalau guru ada dibuat rencana tahunan, setelah itu per semester, setelah itu per mingguan, setelah itu per harian. Ya. Nah, kita di sini juga bisa menerapkan itu. Setelah itu manfaatkan waktu dengan baik. Jadi ketika kita udah punya perencanaan harian, kita memanfaatkan waktu itu dengan baik. Nah, seperti mengatur tugas kuliah ya, atau kantor atau pelayanan gereja dalam pelayanan kita. Terus kita harus mengerjakan dengan maksimal. Nah, ini ya mungkin kita bagian-bagian ini kita lakukan ya selama kita melayani atau bekerja. Melakukan dengan maksimal ya, seperti kami sekolah minggu kemarin udah buat perencanaan. Belum dan Natal kita udah bikin acaranya Natal. Ya sudah 1 tahun, setelah itu perencanaan untuk per 3 bulan. Jadi sebelum itu kita sudah perencanaan. Ya dan keuangan sudah minta pengajuan dan nunggu ya pengajuan ditanya berapa ya jumlah. Jadi itu semua sudah terprediksi. Nah kalau dari pihak atas nggak bisa begini, kita buat planning B. Ya seperti kemarin kami buat seminar. Punya perencanaan keuangannya juga, tetapi di tengah-tengah situ kita nggak bisa gunakan ini. Jadi kita buat planning B ya seperti itu. Nah selanjutnya dalam mengelola waktu ini kita juga perlu membangun hubungan dengan rekan sekitar. Kenapa ini penting sekali? Ya, terjalin hubungan yang baik. Ya, kalau di dalam pekerjaan atau lingkungan kita kuliah atau di mana saja kita berada dipercayakan untuk bersama-sama di dalam komunitas, membangun hubungan ini sangat penting. Ya, dengan rekan kerja sekitar supaya kita bisa saling menanyakan, saling menolong. Ya misalnya saya nggak punya kelemahan di bidang IT, saya bisa minta tolong Afu, bisa minta tolong Juna, bisa minta tolong siapa? Yunus di sini ya, seperti itu. Jadi kita bisa membantu, saling membantu satu akan yang lain. Ya seperti Deli baru datang, Deli butuh siapa di sini? Butuh Vera. Ya bisa membantumu dan membangun hubungan ini sangat penting ya. Kita bisa bekerja 8 jam. Kita bisa melihat semua deadline kerja kita bisa mengerjakan sampai selesai. Dan kita gak ada komunikasi dengan sesama. Kira-kira gimana itu? Kita menjadi orang yang individu, gak lihat kiri dan kanan, gak ada komunikasi dengan teman, gak bertanya dengan bagaimana kabarmu? Ya memperhatikan satu sama lain. Atau kita punya kekurangan kita bisa bertanya, bisa sharing. Atau kita punya kelebihan kita bisa bagikan. Ya, ada satu kalimat oleh seorang pemimpin ya mengatakan demikian kepada saya. Hubungan itu lebih penting daripada pekerjaan. Saya bingung, apa sih maksudnya? Nah, ketika kita di dalam pekerjaan, hubungan kita nggak beres, nggak baik satu dengan yang lain. Ketika kita keluar dari tempat pekerjaan itu, kira-kira hubungannya baik nggak? Nggak. Bisa nggak kita masih si hello? Bisa nggak kita masih, main yuk dekat tempatku, ayo kita bersama-sama, bisa nggak? Kalau di dalam hubungan pekerjaan nggak baik, bisa nggak? Ketika orang itu keluar dari tempat itu, bisa nggak? Nggak bisa. Tetapi kalau dalam pekerjaan hubungannya terjalin dengan baik, ketika suatu saat kamu pindah ke Kalimantan, kita pindah ke Irian Jaya, kita pindah kemana, tetap baik, kita bisa nggak? Hey si hello, bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Karena apa? Karena hubungan terjalin dengan baik. Ya makanya teman-teman yang di UPH, rekan-rekan di UPH dan AFO mereka saya katakan, bangun hubunganmu sebaik mungkin di mana kamu Tuhan tempatkan. Karena itu bisa jadi link pekerjaan, link untuk berbagi. Karena teman-temanmu dapat ilmu, mereka bekerja di sana punya pengalaman, kamu bisa bertanya tentang pengalaman mereka sehingga terjalin hubungan yang baik.
Ya ketika kalian sudah pisah dari kampus atau kemana pergi, diutus kemana-mana tempat pekerjaan, ini tetap terjalin hubungan ya. Jadi bangun hubungan ya, prinsip mengelola waktu penting sekali juga ini ya, membangun hubungan dengan rekan kerja sehingga terjadi hubungan yang baik. Nah sifat waktu kita harus belajar. Waktu ini tidak bisa diulang. Siapa bisa mengulang jam 6 pagi lagi sekarang? Kecuali kalau jamnya mati kita bisa putar, ya enggak? Tetapi bisa enggak peristiwa tadi kita mau ulang lagi, mau ulang waktu yang tadi? Enggak bisa kan? Waktu bisa diubah enggak? Enggak bisa. Atau enggak bisa, waktu juga enggak bisa diganti. Terus waktu juga tidak bisa diperlambat atau dipercepat. Aduh cepet-cepet lah, saya anak kecil pengennya, ada anak kecil ya. Aku pengen menikah ya, pada anak kecil dia pengen menikah ya, dia pikirnya menikah itu gampang, harus butuh proses baru menikah. Orang menikah juga butuh proses untuk pacaran, ya enggak, harus berjumpa dulu dengan seseorang, ada waktu, segala sesuatu ada prosesnya. Tadi Deli ya dibilang, harusnya Deli yang khotbah nih. Deli bilang, ada apa Deli? Ada jam terbang itu artinya apa? Proses, waktu, ada kesempatan. Jadi ada waktu ya, dan waktu itu nggak bisa diperlambat dan nggak bisa dipercepat. Waktu tetap mengalir demikian ya, dan waktu itu terus maju seperti air pergi ke muara. Ya, waktu terus maju dan kita nggak bisa melihat, waduh kita bisa menyesal kalau ke belakang lihat ya, waduh ternyata banyak waktuku terbuang dengan sia-sia. Ya banyak orang gagal karena waktu dibuang dengan sia-sia. Nah, sedangkan waktu terus maju. Kita akan semakin tua. Ya, banyak orang membuang waktunya harus dia kuliahnya dia bisa memprediksi ya, perencanaan kuliahnya harus selesai sekian, akhirnya dia tidak gunakan waktu, bisa lama, atau ya banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Nah, waktu juga adalah momen atau kesempatan. Kesempatan apa di sini kira-kira? Kesempatan kita bisa meraih mimpi, kesempatan kita bisa meraih cita-cita, atau kesempatan kita di dalam pekerjaan kita bisa meraih yang lebih baik atau yang terbaik ya. Kalau kita orang Kristen, kesempatan untuk melayani, ya enggak? Iya, waktu adalah kesempatan ya untuk melayani Tuhan ya. Nah kalau anak muda, waduh, waktu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang produktif ya, dalam pekerjaan kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Nah dunia bisnis berkata ya, orang Eropa ini, time is money katanya, waktu adalah uang. Kalau saya sih kurang setuju waktu adalah uang. Ya memang kalau orang yang memburu harta, memburu uang, bagi dia waktu adalah apa? Uang ya. Ada kami dulu tetangga ya, tetangga ini bangun pagi-pagi, dari jam 3 udah bangun. Jam 3 kami masih tidur, tapi dapur mereka karena rumahnya kan perumahan, udah kedengaran banget luar biasa, ribut mereka. Wah setelah itu malam mereka tidurnya itu tengah malam, jam 1 baru tidur, pagi jam 3 udah bangun. Saya pikir mereka itu berapa jam aja tidur. Wah, sampai mereka begitu kekeh bekerja keras dari pagi, siang sampai malam. Mereka bukan orang-orang yang sarjana, bukan orang-orang terpelajar yang luar biasa. Mereka orang-orang sederhana, bahkan mereka tidak lulus SMA. Tetapi mereka pekerja keras menggunakan waktu dengan luar biasa. Sehingga keluarga ini kaya raya luar biasa. Ya, saya masih ingat tetangga kami, waktu kami di Batam. Wah, kita masih tidur, mereka udah bangun. Ya, kita sudah tidur, mereka belum tidur, mereka masih bekerja, luar biasa. Mereka memburu ya, ada di rumah mereka ada patung itu suka gini-gini tuh, patung ngambil rejeki. Ya jadi mereka itu berusaha supaya bekerja terus dan gak pernah berhenti, patungnya gini terus bergerak. Artinya mengajarkan mereka terus harus bergerak, harus bekerja. Ya jadi mereka itu bekerja terus sampai sedemikian rupa, luar biasa. Ya karena bagi mereka adalah waktu adalah uang.
Waktu adalah kesempatan mereka untuk mengumpulkan pundi-pundi. Ya, sehingga masa tua jangan menderita. Padahal kita masa tua pun juga kita bisa sakit, ya enggak? Nah, waktu, bisa enggak kita dengan waktu kita mendatangkan uang? Tadi ya, waktu adalah uang, bisa. Tetapi uang bisa enggak beli waktu? Enggak, waktu enggak bisa dibeli dengan uang. Uang tidak bisa membeli waktu, ya. Nah, waktu ini sebenarnya adalah modal, ya, modal utama. Semua orang di dunia ini Tuhan beri waktu enggak? Semua orang, dari yang bayi sampai tua baru keluar Tuhan udah kasih waktu dia untuk hidup, ya. Semua orang makhluk hidup di dunia ini manusia, ya. Yang kita bahas ini kan manusia. Kalau binatang nggak ngerti bagaimana bijaksana mengatur waktu, ya nggak? Pohon nggak ngerti bijaksana mengatur waktu. Tetapi manusia diberikan akal tadi, makanya manusia diberi bijaksana oleh Tuhan, akal, budi, kecerdasan, kepintaran untuk mengatur waktu. Nah, waktu yang Tuhan berikan ini sebenarnya modal bagi kita. Ya, saya masih ingat dulu, saya gunakan waktu waktu saya sekolah. Jadi setelah sewaktu sekolah, pulang sekolah saya ada waktu untuk istirahat. Jadi saya berasrama, ya SMK saya asrama. Setelah di asrama ini tinggal dan teman-teman yang lainnya itu tidur, saya pergi datang ke guru di sekolah. Guru-guru kan masih kerja tuh sampai sore. Kami udah pulang, guru-guru masih ada. Saya datang ke guru yang berkeluarga, saya tanya, "Bu, bisa nggak saya membantu di rumah ibu?" Dia bilang, "Boleh Nevi." Ya, saya gunakan waktuku untuk membantu di rumah guru-guru. Dan kalian tahu, sebelum orang tua saya lama kirim uang bulanan, saya sudah bekerja di rumah guru-guru. Jadi orang tua saya kadang-kadang bingung, "Kamu kok masih tetap hidup?" Iya, di asrama kan nunggu dari orang tua ya. Karena kami di asrama beda di SKM. SKM enak banget, dapat berkat kalian ini, waktu Tuhan berikan yang terbaik. Ya, Tuhan itu anugerahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Bikmen Sirait, menganugerahkan kesempatan untuk membuat sekolah berasrama di sana. Sehingga kalian bisa makan di dalam. Kalau saya berasrama, asrama disediakan, tetapi kami masak sendiri. Jadi menunggu orang tua setiap hari Sabtu untuk kirim beras, kirim ikan, kirim makanan ke tempat saya. Dan baru saya kelola, punya lemari kecil. Ya, baru saya kelola. Tapi kalian enak, ada yang mengelola. Saya masih bayar uang sekolah, bayar uang serama, bayar uang sekolah. Ya, anak-anak yang ada di Ngabang, SKM, Kalimantan Barat, benar-benar berkat yang Tuhan berikan. Ya, itu benar-benar, makanya saya sangat menghormati, menghargai. Luar biasa karya Tuhan yang begitu besar. Ya, karena saya mengalami hidup berasrama, tapi saya masak. Dan orang tua harus antar makanan. Saya kelola, masih mentah-mentah, ada yang sudah dimasak. Nah, baru saya datang ke rumah ke guru, dan guru bilang, "Pergi datang ke rumah ibu ya, nanti kamu boleh datang, nih kuncinya, pergi datang cuci piring, bersihkan rumah, cuci baju." Jadi apa yang ada di sana saya kerjain semua. Saya gunakan waktu. Dan saya dapat uang sekolah. Dia kasih, "Ibu saya bantu." Dia kasih. Dia kasih beras, dia kasih apa yang ada di kulkasnya, dia suruh bawain. Saya bilang, Tuhan luar biasa baik. Ya. Teman-teman yang lain tidur. Teman-teman yang lain baca novel, ya, anak SMA lagi puber-puber baca novel. Ya, atau ada yang pergi main-main hura-hura dengan temannya, saya pergi ke rumah guru. Ya, tapi guru saya ini sudah meninggal, saya sangat sedih. Ya, sudah selesai waktunya. Tapi saya diberkati dengan waktu yang Tuhan berikan, ya. Jadi bagi saya waktu adalah modal. Tergantung kita gimana gunakan waktu. Ya. Waktu kesempatan kita juga, kita nggak bisa berkarya sesuatu, kita bisa, orang-orang YouTube itu mereka pelajari bagaimana mengerjakan dan mereka gunakan kesempatan-kesempatan. Ya, jadi YouTuber mereka gunakan belajar IT, ya nggak? Wah, luar biasa. Jadi modal sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya. Nah, jadi berbahagialah ketika kita diberikan waktu. Tuhan kasih modal ke kita, bukan uang. Ya, tetapi waktu. Dan waktu bisa dihitung gak? Ya, selama kita hidup Tuhan beri, ya, 24 jam sehari Tuhan kasih. Nah, ada Baltazar Gracian bilang begini, satu-satunya hal yang menjadi milik kita sepenuhnya adalah waktu. Bahkan seseorang yang tidak memiliki apapun pasti memiliki waktu. Ya, orang semiskin-miskinnya
dia punya waktu. Tuhan kasih waktu kepada semua orang. Di kolong jembatan Tuhan kasih mereka waktu. Kita di sini Tuhan kasih waktu. Ya, semua manusia di muka bumi ini Tuhan berikan waktu. Ya. Ini luar biasa. Saya merenungkan nih, ya Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan berikan waktu kepada kita. Tapi bukan untuk kita supaya kita mengeruk uang, tidak. Waktu yang Tuhan berikan kita itu harus bijaksana. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ini Baldassar Gracian ini orang Spanyol ya. Dia seorang filsuf dan seorang penulis. Nah, kita mau pelajari terlebih dahulu lagi. Kelebihan kalau kita mengelola atau memanage waktu. Maka waktu yang diberikan ini bisa mencapai produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Terus waktu ini juga memiliki reputasi profesional yang lebih baik. Nah, kalau kita menggunakan waktu dengan baik, tekanan dan stres juga berkurang. Ya enggak? Ya, kalau kita ada deadline, kesempatan kita diberikan tugas terus kita buat deadline dengan baik, terjadi perencanaan yang baik, maka kita enggak tertekan atau enggak stres. Terus waktu juga kalau kita memanage dengan baik mampu meningkatkan peluang kesuksesan. Ya, kalau kita gunakan dengan baik. Nah, kalau kita juga gunakan waktu dengan baik, seimbangkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa seimbang. Nah, terus peluang karir yang jauh lebih baik. Tentu saja. Ya, kita pasti akan disukai orang karena kita menggunakan waktu dengan baik 24 jam yang Tuhan berikan. Jadi ya, mari kita belajar dan berusaha ya untuk bisa melakukan manajemen dalam waktu. Nah, sebagai orang Kristen ya belajar firman Tuhan. Mari kita buka dulu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Ini doa Musa ya. Musa memimpin orang Israel, Tuhan percayakan dia untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, di dalam firman Tuhan ini Musa berdoa kepada Tuhan. Ya, di ayat 12 dikatakan, kita baca sama-sama yuk firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan ajarlah kami. Dia minta pengajaran dari Allah. Tentang apa? Menghitung hari atau menghitung waktu. Emangnya cuma menghitung kayak kalkulator? Bukan soal menghitung supaya menghitung kayak oh ya hari ini. Tidak. Tetapi menggunakan waktu yang Tuhan berikan itu dengan maksimal. Dengan sebaik mungkin. Ya, supaya dengan waktu yang Tuhan berikan dia beroleh hati yang bijaksana. Ingat, Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin orang Israel. Dia umur 80 tahun. Umur 0 sampai 40 tahun Musa itu di tanah Mesir. Ya, dia menjadi anaknya putri Firaun. Setelah itu 40 tahun sampai 80 tahun Musa itu kan melarikan diri ke Midian. Ya, dia menggembalakan kambing domba di sana di Midian ya dengan Yitro ya bapak mertuanya. Ya, dia menikah di situ. Setelah itu usia 80 sampai 120 tahun dia meninggal 120 tahun. Musa dipanggil Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan kondisi orang Israel ini apa? Kira-kira kita boleh ketahui teman-teman. Umat Israel ini umat yang tegar tengkuk dan kepala batu, suka bersungut-sungut. Dan jumlahnya berapa? 600.000 ya. Saya baca ini luar biasa ya firman Tuhan. 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak. Dan dikatakan mereka itu bisa berjumlah sampai 2 juta jiwa. Bayangkan memimpin orang yang demikian banyak. Dan orangnya juga suka bersungut-sungut. Marah-marah sama Musa. Kenapa kau bawa kami ke sini? Kenapa kau begini? Kenapa begini? Waduh, itu gak gampang sebagai seorang Musa. Makanya Musa itu dikatakan seorang yang lembut hati. Padahal dia juga marah. Ingat gak ketika dimarah? Dia hajar batu dan dia juga dari Gunung Sinai dia bawa batu 2 loh batu dia juga hancurkan karena melihat umat Israel yang tegar tengkuk. Mereka membangun lembu emas untuk disembah. Bayangkan Tuhan sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka memberontak kepada Allah dan harus berhadapan dengan masyarakat. Umat yang demikian kepala batu tegar tengkuk ini gak gampang seorang pemimpin seperti Musa. Maka dia berdoa kepada Tuhan.
Dia memohon belas kasih Tuhan. Ya, di dalam Keluaran 33 ayat 5, ketika di padang gurun, Musa itu minta penyertaan Tuhan. Tuhan tolong. Ya, berhadapan dengan bangsa yang tegar, tengkuk dan kepala batu. Coba kita buka dulu Keluaran 35 ayat 5. Ya. Siapa yang sudah bisa mendapatkan? Kitab boleh dibacakan dengan kencang untuk kita semua. Keluaran 33 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kusutmu dari... Bukan, Keluaran 35 ayat 5. 33 ayat 5. Aduh, ya ibu yang salah, maaf Pak Les. 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ya, ayat 6. Demikianlah Orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. ya, di sini dikatakan orang Israel itu tegar tengkuk. Bayangkan berhadapan dengan bangsa yang demikian. Bukan cuma 1-2 orang. Kita kalau di tempat pekerjaan ada 1-2 orang yang bikin sakit kepala nggak ketulungan, ya enggak. Kak Susi nih, kita di sini harus mensupport dia, banyak berdoa. Kenapa? Harus berhadapan dengan banyak hal. Ya, para pemimpin kita banyak berdoa, jangan tambah masalah. Ya, kenapa? Karena di dalam kepemimpinan, ya ada Pak Pendeta Gelen juga, banyak hal yang mereka pikirkan. Banyak hal yang harus mereka ambil keputusan. Ya, para pemimpin kita, Pak Iwan, kita banyak berdoa. Ya, dan Musa dalam hal ini dia meminta pengajaran dari Tuhan. Karena untuk memimpin umat yang begitu banyak, dia nggak sanggup. Makanya dia bilang, aduh Tuhan, enggak lah, aku nggak mau. Waktu dia mau disuruh Tuhan, enggak Tuhan, aku nggak pintar berbicara. Saya nggak bisa berbicara dengan Firaun. Tuhan bilang, ya udah kalau gitu kau pakailah si Harun. Ya. Nah, karena itu dengan kondisi Musa sebagai seorang manusia biasa, dia memohon kepada Tuhan, minta pengajaran dari Allah untuk bisa menghitung hari-harinya dengan baik sehingga dia beroleh hati yang bijaksana, menggunakan waktu dengan baik. Nah, kita juga harus tahu Musa seorang penulis, ya, penulis kitab Kejadian, kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Ya, jadi Musa ini tahu, ya, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi di kitab Mazmur 90, ya, di ayat 1 dan 2 di sini Musa mengagungkan Allah. Allah adalah kekal dan tak berubah. Dia katakan, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan adalah tempat mereka berteduh. Tuhan adalah tempat pertolongan mereka. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Di sini sebuah pengakuan, pengenalan yang benar kepada Allah. Ya, Musa mengenal Allahnya yang luar biasa. Allah adalah Allah yang kekal dan Allah tidak berubah. Ya, dikatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Ya. Jadi di sini pengenalan akan Tuhan. Dia minta Tuhan beri saya hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana mengenal siapa Allah. Ya. Nah, yang kedua, ya Musa juga mengenal siapa manusia. Ya, dikatakan engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ya. Jadi artinya manusia hidupnya sementara, manusia itu berubah, bisa berubah. Ya, manusia fana, tidak kekal. Allah adalah kekal dan manusia adalah fana, tidak kekal. Dan manusia hidupnya bisa berubah. Nah, selanjutnya ayatnya yang selanjutnya dikatakan segala kegemilangan manusia seperti rumput pagi berkembang dan sore menjadi layu dan mati.
Ya, ayatnya yang ke-6 ya, dikatakan engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Inilah keberadaan kita sebagai manusia, ya, yang berdosa, yang terbatas. Nah, di sini juga dikatakan di ayatnya yang ke-4, waktu bagi Allah itu 1000 tahun itu sama dengan waktu kemarin. Itu gambaran Musa, ya. Dia bahasa puitisnya dia menyampaikan bahwa 1000 tahun itu sama dengan hari kemarin bagi Tuhan, ya. Nah, selanjutnya juga di ayat 14 dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Ya, artinya di sini Musa mau mengingatkan manusia itu butuh bergantung kepada Tuhan. Makanya dia bergantung minta hikmat bijaksana Allah dan pertolongan belas kasih Tuhan untuk mengisi hari-harinya. Supaya hari-hari yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan itu boleh dinikmati dengan penuh kasih dan pertolongan dari Tuhan. Ya, ini permohonan. Dia meminta hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Ya, jadi kita harus sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal dan kita manusia yang terbatas, manusia yang fana. Jadi kita diberikan hidup bukan untuk mencari yang fana, tetapi kita harus mencari Allah yang kekal. Meminta pertolongan Tuhan sebagai tempat perteduhan sehingga kita tidak salah di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu ya ketika Musa berdoa, ya di sini sebuah pembelajaran bahwa dia meminta hikmat kepada Tuhan untuk menghitung hari-harinya supaya dia beroleh hati yang bijaksana. Artinya hari-hari atau waktu yang diberikan itu adalah anugerah dari Allah. Dan bagi kita semua orang yang percaya patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, waktu yang Tuhan berikan anugerah ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk mendedikasikan diri untuk selalu melakukan yang terbaik bagi diri sendiri. Ya, apa yang terbaik untuk diri saya? Saya bangun pagi harus ngapain? Mandi dong, ya enggak? Rapikan tempat tidur. Bagi diri sendiri kebersihan harus kita rawat, kita jaga. Makanan yang sehat, jangan sampai kita enggak makan. Oh enggak lah, enggak mau bangun pagi akhirnya kita bisa sakit mah. Ya kita harus mengasihani diri, mencintai diri. Tuhan bilang kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mau nolongin orang lain, memberi makan orang kalau kita sendiri tidak diberi, kita diri sendiri kita nggak mau kasih makan untuk diri sendiri, ya nggak? Iya. Jadi kita harus memperhatikan diri, kesehatan kita. Ya, malam kita harus tidur dengan teratur. Ya semua itu harus menjadi bagian concern kita sebagai manusia yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Kita nggak bisa sembarang. Jangan sampai kita menggunakan waktu nonton sepanjang malam. Akhirnya bangun pagi kelelahan, keletihan, ya. Dan akhirnya dalam pekerjaan tidak produktif. Ya. Kita membuang waktu. Jadi waktu adalah anugerah. Tuhan berikan bagaimana diri sendiri ini meresponi akan anugerah waktu yang Tuhan berikan ini. Melakukan yang terbaik bagi diri, ya. Terus Tuhan berikan kita tanggung jawab untuk diri sendiri dengan waktu yang diberi adalah setelah itu untuk orang lain. Kita bisa melayani orang lain. Dengan tubuh yang sehat kita bisa berbagi kasih dengan sesama. Ya, kita bisa menolong sesama. Ya, kita banyak belajar, dapat banyak ilmu dengan kesempatan yang diberikan kita bisa bagikan kepada sesama. Ya, hari ini mungkin kita di bagian apa ya, kemarin di waktu ibadah pemuda, ya di situ saya bangga ya lihat si Ajan. Dia bisa di bagian IT, terus tiba-tiba dia bisa main gitar. Waduh, mantap tuh. Nanti minggu depan bisa dipercayakan untuk jadi WL. Luar biasa. Jadi Tuhan itu berikan kepada kita bagaimana kita mengelola talenta. Ya, satu orang bisa diberi 1 talenta, 2 talenta, tapi kita harus kembangkan. Jadi kesempatan masih muda, pengembangan diri. Kembangkan, jangan udah saya cukup di sini aja. Mari kita kembangkan diri dengan waktu yang Tuhan berikan. Ya, untuk pembekalan diri. Bahkan saya secara pribadi saya merasa masih banyak yang kurang di dalam diri. Saya pengen main musik. Ya, melihat kondisi seperti ini Esther terus. Ya, mari kita berjuang untuk melakukan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita kesempatan di muka bumi ini. Dan kita bisa melayani orang lain.
ya, bisa melakukan banyak hal ya untuk bisa dibagikan kepada orang lain. Kalau kita secara pribadi meresponi waktu dengan bijaksana, menggunakan waktu dari bangun tidur sampai malam, seperti apa efektivitas kita menggunakan waktu. Nah, ketika kita sudah melakukan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk orang lain, pekerjaan di kantor, atau pelayanan yang Tuhan percayakan, kita harus ingat, semua itu tujuannya hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, mari teman-teman kita sadari bahwa hidup kita hanya sekali. Kita tidak bisa kembali lagi setelah mati. Ya, kita harus mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan selama hari masih siang. Sebab pada waktu malam tidak ada seorang pun dapat bekerja. Di Yohanes 9 ayat 4. Ya, Tuhan berfirman, kita buka dulu Yohanes 9 ayat 4. Kita baca firman Tuhan ini menolong kita supaya kita belajar bagaimana kehidupan kita di dunia ini yang sementara. Yohanes 9 ayat 4, bersama-sama kita baca. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil. 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari ini kita nggak tahu. Ya, waktu perjalanan kemarin saya dengan Esther hari apa ya Ter? Kami berdua hari Sabtu. Ya, dalam perjalanan di depan Hamburger King di situ ada truk di belakang kami. Dan truk itu sudah mengenai tangan saya. Kalau sedikit lagi dia maju ke depan, kami berdua bisa kelindas. Saya sampai bilang, wah, hidup ini sementara. Ya, apalagi anak muda. Ya, gunakan kesempatan yang ada, bangun, bangkit. Mari berkarya bagi Tuhan. Gunakan waktumu. Ya, pelajari apa yang bisa dipelajari. Ya, saya katakan kepada daily mereka, selama kalian ada di Jakarta, gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Semua fasilitas di sini ada. Teman-teman di sini semua ada, yang pintar-pintar ada. Ya, bagian-bagian mereka ada, saling mengisi. Kita di sini bisa saling mengisi, saling tolong menolong. Kesempatan untuk saling berbagi, saling memberi, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling tolong menolong. Untuk menjadi orang-orang yang produktif, efektif, dan hidup kita boleh terjadi pengembangan dan hidup kita benar-benar masa muda yang dipersembahkan untuk Tuhan itu luar biasa. Ya, ada seorang hamba Tuhan, dia bilang 1 hari dia tidak bisa kalau dia tidak bisa melakukan penginjilan. Jadi 1 hari itu dia harus pergi keluar, harus ada 1 orang yang harus dia injili, dia mudi. Harus ada orang yang mendengarkan Injil Tuhan. Ya, terkadang saya juga secara pribadi, ya, ketika kita di sini, ya, kalau saya dulu sebagai seorang penginjil pergi keluar terus. Nah, di sini di tempat ini tugasnya adalah berdoa. Ya, berdoa untuk setiap orang. Di sini setiap orang di sini kita bersaling mendoakan. Ya, di setiap pagi buat catatanmu, berdoa untuk 1 orang di kantor itu. Doakan setiap pribadi. Gunakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Gunakan waktu untuk diri kita dengan Tuhan. Kesempatan kita bergaul dengan Allah. Jangan sia-siakan masa muda ini. Ya, sehingga kita diberi hikmat dan bijaksana oleh Tuhan. Seperti Musa memimpin orang Israel yang begitu keras kepala, tegar tengkuk, yang begitu banyak. Ketika kita bergaul dengan Allah, kita bergaul dengan firman Tuhan, maka dengan pertolongan Tuhan, Tuhan memampukan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Sekalipun kita masih muda, tetapi Tuhan anugerahkan hikmat kepada kita, kebijaksanaan untuk melayani Dia. Nah, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini, Mazmur 90 ayat 12, 321. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa.